Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang sistem bilangan. Kita mulai pembelajaran kita dari konsep dasar sistem bilangan. Belajar matematika merupakan suatu aktivitas melakukan usaha penalaran angka-angka atau bilangan. Banyak keilmuan yang berkembang dari sebuah konsep matematika. Salah satunya adalah ilmu komputer yang berkembang dari konsep sistem bilangan. Sistem bilangan merupakan salah satu penemuan yang sangat penting sepanjang sejarah peradaban manusia. Berkat penemuan sistem bilangan, sehingga sampai saat ini kita mampu menentukan serta menyebutkan kuantitas atau jumlah tertentu dari sebuah objek, baik dari yang terdiri dari satu objek ataupun bahkan lebih. Pada perkembangan selanjutnya, sistem bilangan juga memainkan peran penting pada perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini terbukti dengan penggunaan sistem bilangan biner di berbagai jenis mesin berteknologi, termasuk sistem komputer yang saat ini menggerakkan berbagai bidang kehidupan manusia, khususnya di era industri 4.0 dan sosial 5.0. Pengembangan artificial intelligence juga tidak terlepas dari peran sistem bilangan. Tanpa adanya sistem bilangan, mustahil bagi manusia melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan bahkan akan sangat berdampak pada kelangsungan hidup umat manusia, sebab klasifikasi dan kuantitas suatu objek menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan peradaban manusia. Maka dari itu, konsep dasar dari sistem bilangan itu sendiri harus dipahami lebih jauh sebelum mendalami matematika yang lebih kompleks. Oke, untuk memudahkan kita dalam mempelajari konsep sistem bilangan, utamanya nanti kita akan fokus ke bilangan real. Berikut adalah beberapa jenis himpunan bilangan yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah himpunan bilangan asli atau natural. Himpunan bilangan asli dinotasikan dengan N dan anggota-anggota bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sehingga N adalah himpunan bilangan 1 sampai sekian bilangan. Bilangan asli tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Artinya setiap A, B bilangan asli, maka A plus B dan A kali B adalah bilangan asli. Oleh karena itu, himpunan semua bilangan asli membentuk suatu sistem bilangan asli. Berikutnya yang kedua adalah himpunan bilangan cacah atau whole. Bilangan cacah dilambangkan dengan W. Anggota-anggota bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sehingga W adalah himpunan bilangan dari 0 sampai sekian. Bilangan cacah tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Artinya, untuk setiap A, B bilangan cacah, maka A plus B dan A kali B adalah bilangan cacah. Berikutnya adalah bilangan bulat. Sistem bilangan asli bersama-sama dengan bilangan 0 dan lawan dari bilangan-bilangan asli tersebut membentuk sistem bilangan bulat. Bilangan bulat dinotasikan dengan Z, yang anggota-anggotanya adalah min sekian, min 3 dan seterusnya sampai 0, 1, 2 dan seterusnya. Sehingga Z adalah himpunan bilangan dari sekian, kemudian min 3, min 2 dan seterusnya sampai 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya himpunan bilangan rasional. Bilangan pecahan atau bilangan rasional atau quotient. Bilangan ini adalah AB bilangan yang bentuk umumnya dinyatakan dengan Q sama dengan himpunan X adalah himpunan dari A per B, di mana A dan B-nya adalah elemen bilangan Z dan B-nya tidak sama dengan 0. Merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua buah bilangan bulat atau pecahan dengan syarat bahwa nilai penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi nanti teman-teman yang agak lupa dengan sistem seperti ini ya, ini disebut dengan penyebut dan di sini disebut dengan pembilang ya. Misalnya nanti adalah 1/2, 1/4, 4/5 dan seterusnya ya. Selanjutnya adalah himpunan bilangan irasional. Bilangan ini disebut juga dengan bilangan tak terukur. Tertulis dengan Q dengan tanda petik seperti ini, sama dengan himpunan bilangan X anggota bilangan X, di mana X adalah elemen bilangan Q. Dari bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat atau pecahan, tapi dapat dinyatakan dengan bilangan desimal tak tentu atau tak berulang seperti E sama dengan 2 sekian sekian sekian, kemudian mikro sama dengan 3,14 ya. Sorry, ini bukan mikro tapi V ya. Kemudian akar kuadrat 2 adalah 1,4142 dan seterusnya ya. Dan nanti contoh-contoh yang lainnya juga. Selanjutnya adalah himpunan bilangan real atau nyata.
Himpunan bilangan ini dinotasikan dengan R sama dengan himpunan X, di mana X adalah himpunan X elemen bilangan R. Dalam hal ini, bilangan rasional dan irasional merupakan himpunan bilangan real, sehingga dapat disimpulkan himpunan bilangan asli N merupakan subset dari himpunan bilangan cacah W. Himpunan bilangan cacah W merupakan subset dari himpunan bilangan rasional. Sedangkan himpunan bilangan tidak real merupakan himpunan bilangan imajiner atau biasa disebut juga dengan himpunan bilangan kompleks. Gabungan himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional disebut dengan himpunan bilangan real yang diberi simbol dengan huruf R. Dengan diagram Venn, himpunan bilangan real, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan bulat, dan himpunan bilangan asli dapat digambarkan seperti berikut ya. Jadi, himpunan bilangan real itu nanti komponen-komponen di dalamnya ada Q, Z, V, dan N seperti ini ya. Himpunan sistem bilangan tersebut dapat dituliskan dalam subset seperti berikut ya, di mana N ini adalah subset anggota bilangan V sendiri adalah subset bilangan Z, Q, dan R ya. Terdapat korespondensi satu-satu antara bilangan real dengan titik pada garis bilangan. Artinya, untuk setiap bilangan real yang disebut dapat ditunjuk sebuah titik pada garis bilangan yang mewakilinya. Sebaliknya, untuk setiap titik yang ditunjuk pada garis bilangan dapat disebut bilangan real yang diwakilinya ya. Secara visual dapat digambarkan seperti ini ya. Masing-masing titik ini mewakili suatu bilangan ya. Selanjutnya kita masuk tentang operasi bilangan. Operasi hitung bilangan pada dasarnya dibedakan menjadi 4 jenis operasi hitung dasar. Dari keempat operasi hitung dasar bilangan tersebut, itulah nantinya yang disebut sebagai operasi aritmatika. Terdapat 3 operasi hitung lain yang sering digunakan, yaitu perpangkatan, akar, dan tanda kurung. Berikut digunakan bilangan bulat sebagai contoh dari operasi hitung tersebut. Jika A, B, C adalah bilangan real, maka nanti akan berlaku operasi-operasi berikut. Yang pertama, operasi bilangan bulat. Di sana ada penjumlahan yang berlaku sifat komutatif, di mana A plus B itu nanti sama dengan B plus A. Contohnya 3 plus 4 itu sama dengan 4 plus 3, itu nanti hasilnya sama dengan 7. Demikian juga nanti dalam operasi aljabar ya, 2P plus 3Q itu nanti sama saja dengan 3Q plus 2P. Kemudian berikutnya operasi bilangan bulat juga berlaku sifat asosiatif ya. Artinya A plus B plus C itu sama dengan A plus dalam tanda kurung B plus C. Demikian juga sama dengan dalam tanda kurung A plus B plus C. Nah contohnya nanti seperti ini ya, 2 plus 3 plus 6. Ini nanti hasilnya akan sama dengan 2 plus dalam tanda kurung 3 plus 6. Sama juga dengan 2 plus 3 plus 6, dimana 2 dan 3-nya dalam tanda kurung ya. Dan hasilnya nanti sama dengan 11 ya. Nanti dalam operasi aljabar juga berlaku sifat seperti itu ya. Selanjutnya operasi pengurangan. Pada sifat operasi pengurangan dan perluasannya digunakan aturan sebagai berikut ya, di mana A min B min C itu sama dengan A min B plus C. Kemudian A min B plus C itu sama dengan A min B min C ya. Kemudian min A min B min C itu sama dengan A min B min C ya. Nah di sini ada contoh kasusnya ya. Misalnya ada suatu formulasi matematika seperti ini ya. 4 dikalikan 2A min 5B plus C dikurangi 2 kali 3B plus 3C di plus 8A ya. Kemudian ini nanti disederhanakan ya, dihitung dulu dalam perkalian dengan tanda kurungnya sehingga menghasilkan seperti ini ya. Kemudian disusun yang memiliki operasi penjumlahan nanti didekatkan ya, sehingga bisa dioperasikan ya. Yang B dengan B nanti dioperasikan, yang C dengan C dioperasikan. Yang ini nanti menghasilkan 0, yang ini nanti menghasilkan 26, dan ini 16. Jadi nanti hasil penyederhanaannya seperti ini ya. Kemudian operasi berikutnya perkalian ya, nanti juga berlaku sifat komutatif ya. Nanti saya kira seperti ini cukup mudah dipahami ya. Dalam perkalian juga berlaku sifat asosiatif seperti ini ya. Teman-teman bisa dilihat sekilas. Ini karakternya sama dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Kemudian, nah di sini ada sifat distributif ya, di mana A kali B kali C itu sama dengan AB plus AC ya. Nah nanti contohnya seperti ini ya. 5 kali 7 kali 9 itu sama dengan 5 kali 7 plus 5 kali 9. Hasilnya nanti 80 ya. Nah nanti sama pada operasi aljabar juga seperti itu. Nah berikut ini beberapa sifat perkalian penting untuk dipahami ya. Yang pertama misalnya A min B dikalikan A plus B itu nanti sama dengan A kuadrat di min B kuadrat ya. Kemudian A plus B kuadrat ya, itu nanti sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kemudian A min B kuadrat itu nanti sama dengan A kuadrat min 2AB kuadrat min B kuadrat ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah A dikalikan 1 per A itu nanti sama dengan 1, sehingga 1 per A ini disebut sebagai inverse perkalian dari A
sedangkan 1 disebut sebagai unsur identitas. Selanjutnya operasi pembagian. Sifat operasi pembagian yang pertama adalah A dikalikan B dibagi C itu nanti sama dengan A kali B dibagi dengan C ya, atau AB sama dengan AB per C ya. Nah contohnya nanti seperti ini ya, 2 kali 4 per 3 itu sama dengan 2 kali 4 dibagi 3. Sifat operasi berikutnya adalah AB dibagi PQ itu sama dengan A per Q dikalikan B per Q ya. Contohnya nanti seperti ini ya. Selanjutnya A per B per C itu sama dengan A dikalikan C dibagi dengan B. Contohnya nanti seperti ini ya. 6 dibagi 4 dibagi 5 itu sama dengan 6 kali 5 dibagi 4. Nah selanjutnya A per B per C itu sama dengan A per B kalikan C ya. Nah ini bagaimana ini? Yang ini sama dengan A kali C per B, sedangkan yang ini A per B kalikan C ya. Nah ini mungkin maksudnya adalah ini menggunakan tanda kurung yang berbeda ya. Misalnya di sini adalah kalau tanda kurungnya nanti ada di sini ya. Seperti ini ya, artinya B dan C nya itu dibagikan dulu kan nanti sama dengan A kalikan C dulu ya. Kemudian yang ini misalnya tanda kurungnya yang ada di sini ya, artinya A dibagi B dulu baru nanti dibagi C ya, sehingga nanti ini dibagikan keseluruhannya ya. Nah bedanya nanti kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita lanjut saja ya, misalnya A per B itu sama dengan PA dikalikan PB ya. Jadi kalau atas bawahnya dikalikan dengan bilangan yang sama itu nanti nilainya sama dengan persamaan sebelumnya ya. Kemudian berikutnya misalnya A plus B di bagian P itu nanti sama dengan A per B plus B per P ya. Nah, contohnya nanti seperti ini. Kemudian operasi bilangan pecahan ya. Kita mulai dari penjumlahan ya. Penjumlahan itu nanti berlaku sifat komutatif ya, artinya 1 per A plus 1 per B ya sama dengan 1 per B dikalikan 1 per A ya. Contohnya nanti seperti inilah ya. Kemudian berikutnya juga berlaku sifat asosiatif ya, artinya nanti bisa dikelompokkan dengan pengelompokan yang berbeda-beda dan hasilnya nanti sama ya. Oke, untuk contohnya tidak kita bahas ya, karena saya yakin itu teman-teman sudah mempelajarinya dalam matematika dasar mungkin di jenjang sekolah menengah ya. Kemudian pengurangan ya, untuk pengurangan misalnya 1 per 2 dikurangi 1 per 3 itu nanti berlaku ya seperti ini ya. Biasa ya, ini dikalikan ya, 3 kalikan 2 ya, 3 min 2 dibagi 6 ya. Kemudian untuk perkalian juga berlaku sifat komutatif ya, dibolak-balik hasilnya nanti sama. Kemudian juga berlaku sifat asosiatif ya, dimana ini nanti kalau pengelompokannya berbeda itu nanti hasilnya juga sama ya. Kemudian untuk pembagian itu sama saja, nanti yang komponen pembaginya itu nanti nilainya dibalik ya. 1 per 2 dibagi 1 per 3 itu nanti sama dengan 1 per 2 dikalikan 3 per 1. Hasilnya nanti adalah 3 per 2 ya. Selanjutnya operasi bilangan berpangkat ya. Agar pengertian konsep operasi pada bilangan berpangkat dapat dipahami dengan baik, perhatikan pernyataan berikut ini ya. Misalnya A pangkat 3 artinya A kali A kali A kali A sebanyak 3 faktor ya. Kemudian A3 dibaca A pangkat 3, ini aslinya pangkat ya. Bentuk secara umum A pangkat N artinya A dikalikan A sebanyak N faktor ya. A disebut bilangan berpangkat dan A tersebut bilangan dasar pokok ya. Sedangkan 3 disebut bilangan pangkat atau eksponen ya. Jadi nanti contohnya seperti inilah ya. Perkalian bilangan pokok yang sama ya. Jadi nanti kalau sama-sama A ya, A kali M, A pangkat M kalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N dalam kondisi A bukan 0 ya. Nah, contohnya nanti seperti inilah ya. Kemudian pembagian bilangan pokok yang sama ya. Kalau dibagi seperti ini itu nanti sama dengan pangkatnya dikurangi dengan syarat A nya bukan 0 ya. Jadi nanti contohnya seperti ini ya. Selanjutnya pemangkatan bilangan berpangkat ya. Jadi nanti kalau pangkat berpangkat ya itu nanti dikalikan ya. Jadi nanti contohnya seperti inilah ya. Selanjutnya pemangkatan perkalian dua bilangan atau lebih ya. Jadi nanti kalau bilangan pokoknya berbeda ya, A kalikan B itu nanti sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M ya. Kemudian berikutnya pemangkatan pecahan ya. Jadi kalau pecahan ya sama, nanti pangkatnya diberikan kepada bilangannya masing-masing ya, baik itu pembilang maupun penyebutnya ya. Nah ini contohnya saja ya. Kemudian berikutnya pemangkatan 0 ya. A pangkat 0 itu nanti sama dengan 1 ya, dengan syarat A nya bukan 0 ya. Jadi kalau 0 pangkat 0 ya hasilnya 0 juga ya. Nah ini contohnya ya, 6 pangkat 2 min 2 itu kan sama dengan 6 pangkat 0, hasilnya ya 1. Kemudian pangkat negatif ya, artinya nanti kebalikannya atau inversnya ya. Nah, ini misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N ya, misalnya 1 per A M min N ya, selama M nya lebih kecil daripada N ya.
Nah, contohnya seperti ini. Misalnya 2 pangkat 3 min 6 sama dengan kan 2 pangkat min 3 ya. Itu sama saja 1/2 pangkat 3 lah ya. Nah, itu sama dengan 1/8 ya. Ini bukan min lagi ini semestinya ya. 1/2 pangkat 3 ya. Selanjutnya bilangan irasional. Bentuk akar merupakan kebalikan dari pangkat untuk menunjukkan bahwa pangkat dari bilangan tersebut dibagi oleh indeks yang terdapat pada tanda akar. Bentuk umumnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Misalnya akar M ya, dari A pangkat N ini sama saja A pangkat N dibagi dengan M ya. Dengan M adalah indeks akar. Pada penulisan akar yang tidak disertai indeks, berarti indeks dari akar tersebut adalah 2. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini langsung kita baca akar kuadrat 5 yang artinya sama dengan 5 pangkat 1/2 ya. Selanjutnya operasi pada akar ya. Operasi pada akar untuk perkalian nanti berlaku seperti ini ya. Akar N dari A dikali akar NB ya, itu sama dengan akar NA kalikan B ya. Nah, contohnya nanti seperti ini ya. Hasilnya nanti sama. Kemudian berikutnya akar NA dibagi dengan akar NB itu sama dengan akar NA dibagikan B ya. Nah, contohnya nanti seperti ini. Kemudian berikutnya akar NA dalam tanda kurung pangkat N itu sama dengan A ya. Jadi nanti karena ini dibagi dengan ini kan 1 sama dengan A pangkat 1 lah ya. Selanjutnya kita pelajari mengenai urutan bilangan. Urutan bilangan bulat. Definisi kurang dari pada bilangan bulat dikenalkan melalui pendekatan garis bilangan dan pendekatan penjumlahan. Dengan pendekatan garis bilangan, bilangan A kurang dari B ditulis A lebih kecil daripada B, ditunjukkan dengan letak A di sebelah kiri B. Pada garis bilangan tersebut dapat dilihat bahwa min 3 lebih kecil dari B, min 4 lebih kecil daripada min 1, min 2 lebih kecil dari 3. Dengan menggunakan pendekatan penjumlahan, bentuk A lebih kecil dari B ditunjukkan dengan adanya bilangan positif. Sedemikian hingga A plus P sama dengan B. Dapat pula dikatakan bahwa A lebih kecil dari B jika dan hanya jika B min A adalah bilangan positif. Dengan pendekatan penjumlahan jelas bahwa min 21 lebih kecil daripada min 4 karena min 4 dikurangi min 21 itu sama dengan 17. Ini merupakan bilangan positif. Serupa dengan penjelasan di atas, pengertian kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan yang masing-masing disimbolkan dengan seperti ini ya. Juga dapat dikenalkan melalui pendekatan garis bilangan dan pendekatan penjumlahan. Selanjutnya kita bahas sifat-sifat urutan bilangan bulat ditunjukkan seperti berikut ya. Yang pertama adalah sifat urutan bilangan bulat ya. Misalkan A, B, C adalah masing-masing merupakan bilangan bulat, P adalah bilangan bulat positif dan N adalah bilangan bulat negatif ya. Sifat yang pertama adalah transitif, kurang dari. Jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka A lebih kecil dari C. Kemudian yang berikutnya adalah sifat kurang dari dan penjumlahan ya. Misalnya jika A lebih kecil dari B, maka A plus B itu lebih kecil daripada B plus C. Selanjutnya adalah sifat kurang dari dan perkalian dengan bilangan positif. Jika A lebih kecil dari B, maka AP itu lebih kecil daripada BP ya, karena dikalikan dengan bilangan yang sama. Kemudian sifat kurang dari dan perkalian dengan bilangan negatif. Jika A lebih kecil daripada B, maka AN lebih besar daripada BN. Ini kalau dengan bilangan negatif ya. Sifat urutan tersebut berlaku apabila simbol kurang dari ini diubah menjadi lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan lebih besar sama dengan. Tampak bahwa ketika sifat urutan yang pertama berlaku pada semesta himpunan bilangan cacah, tetapi sifat yang keempat tidak berlaku pada semesta himpunan bilangan cacah. Selanjutnya urutan bilangan rasional. Pengertian kurang dari pada bilangan rasional dikenalkan melalui pendekatan garis bilangan, pendekatan penyebut positif sama, dan pendekatan penjumlahan. Dengan pendekatan garis bilangan, bilangan rasional A per B lebih kecil daripada C per D ditunjukkan dengan letak A per B-nya di sebelah kiri dan C per D-nya di sebelah kiri C per D. Dengan penyebutan positif yang sama, bilangan rasional A per B lebih kecil daripada C per D ditunjukkan dengan seperti ini ya. A lebih kecil daripada C, B lebih besar dari 0 ya. Menggunakan pendekatan penjumlahan, bentuk A per B lebih kecil dari C per D ditunjukkan dengan adanya bilangan rasional positif P per Q. Sedemikian hingga A per B plus P per Q sama dengan C per D. Dapat pula dikatakan bahwa A per B itu lebih kecil daripada C per D jika dan hanya jika C per D min A per B adalah bilangan positif ya. Selanjutnya sifat urutan bilangan rasional. Misalkan
A per B, C per D, dan E per F masing-masing merupakan bilangan rasional. Sifat transisi kurang dari nanti kurang lebih seperti ini ya. Jika A per B lebih kecil daripada C per D dan C per D lebih kecil dari E per F, maka A per B lebih kecil daripada E per F. Sifat kurang dari dan penjumlahan ya. Jika A per B lebih kecil daripada C per D, maka A per B plus E per F ya lebih kecil dari C per D plus E per F ya. Kemudian berikutnya sifat kurang dari dan perkalian dengan bilangan positif ya. Jika A per B lebih kecil dari C per D dan E per F lebih besar daripada 0, maka A per B dikalikan E per F itu lebih kecil daripada C per D dikalikan E per F. Sifat kurang dari dan perkalian dengan bilangan negatif. Jika A per B lebih kecil daripada C per D dan E per F lebih kecil dari 0, maka A per B dikalikan E per F lebih besar dari C per D dikalikan E per F. Sifat-sifat urutan seperti ditunjukkan di atas tetap berlaku apabila simbol kurang dari diubah dengan lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan lebih besar sama dengan. Tampak bahwa ketika sifat urutan yang pertama berlaku pada semesta himpunan bilangan cacah. Tetapi sifat yang keempat tidak berlaku pada semesta himpunan bilangan cacah. Sifat urutan bilangan rasional dapat digunakan untuk penyelesaian suatu pertidaksamaan ya. Selanjutnya kita bahas khusus mengenai pertidaksamaan. Kita bahas dari notasi ya. Pada sistem pertidaksamaan terdapat notasi atau simbol yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Walaupun tadi sudah disebutkan, mari kita bahas lebih detail ya. Yang pertama, lebih kecil dinotasikan dengan seperti ini ya, kurung lancip menghadap ke kanan. Kemudian lebih kecil atau sama dengan dinotasikan dengan seperti ini, kurung lancip menghadap kanan dengan tanda strip di bawahnya ya. Kemudian lebih besar dari dinotasikan seperti ini ya, kurung lancip menghadap ke kiri. Kemudian lebih besar atau sama dengan dinotasikan dengan kurung lancip menghadap ke kiri disertai dengan garis bawah ya. Notasi-notasi di atas digunakan untuk membuat suatu batasan terhadap nilai suatu variabel ya. Contohnya X lebih kecil dari 4. Ini berarti bahwa nilai X selalu lebih kecil atau di bawah dari 4 dan tidak sama atau lebih besar daripada 4. Dalam garis bilangan daerah yang diarsir merupakan nilai X yang memenuhi. Nah, gambaran grafisnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti kalau X lebih kecil dari 4 nanti digambarkan seperti ini. Yang diarsir ini merupakan himpunan bilangan X ya. Kemudian kalau X lebih besar sama dengan 4, ini berarti bahwa nilai X selalu lebih kecil atau di bawah dari 4. Nah, ini saya koreksi ya. Ini semestinya nilai X selalu lebih besar atau di atas dari 4 ya. Dan tidak sama atau lebih besar dan tidak lebih kecil atau lebih besar dari 4 ya. Dari garis bilangan daerah yang diarsir merupakan nilai X yang memenuhi ya. Nah, narasinya nanti jadi seperti ini ya. Ini selalu lebih besar ya. Karena nanti yang diarsir juga ada di sebelah kanan ini ya. Lanjut ke sifat pertidaksamaan. Definisi pertidaksamaan tidak akan berubah apabila tiap-tiap ruas atau sisi ditambah atau dikurangi dengan bilangan nyata yang sama. Hal ini mengakibatkan bahwa sembarang suku bisa dipindahkan dari suatu sisi ke sisi lain dalam suatu pertidaksamaan dengan syarat tanda kurungnya diubah tanda kurung sukunya ya. Nah, contohnya A lebih besar dari B, maka dapat dirubah seperti ini ya. A plus B lebih besar daripada B plus C, sama dengan A min B sama dengan 0 ya. Selanjutnya, definisi sebuah pertidaksamaan tidak berubah apabila tiap sisi dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Contohnya, A lebih besar dari B dan K lebih besar dari 0 dapat dikalikan atau dibagikan. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. KA lebih besar daripada KB dan A per K lebih besar daripada B per K ya. Selanjutnya, definisi sebuah pertidaksamaan berubah apabila tiap-tiap sisi dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama ya. Jadi kalau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, pertidaksamaannya berubah ya. Misalnya A lebih besar daripada B dan K lebih kecil dari 0 dapat dikalikan atau dibagi, hasilnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Jadi KA menjadi lebih kecil daripada KB ya. Demikian juga A per K lebih kecil daripada B per K. Selanjutnya, jika A lebih besar dari B dan ABN adalah bilangan positif, maka A pangkat N lebih besar daripada B pangkat N, tetapi A pangkat min N itu nanti lebih kecil daripada B pangkat min N ya. Contohnya nanti seperti ini. 5 lebih besar daripada 3, maka dapat dipangkatkan menjadi hasilnya seperti ini ya. 5 pangkat 3 lebih besar daripada 3 pangkat 3 ya, seperti ini. Tapi kalau dipangkatkan dengan bilangan yang sama tapi negatif, itu nanti seperti ini, menjadi kebalikannya pertidaksamaannya ya.
Selanjutnya jika A lebih kecil dari B dan A dan B adalah negatif dan N-nya adalah positif genap ya, maka A pangkat N lebih besar daripada B pangkat N. Contohnya min 7 lebih kecil daripada min 2, maka dipangkatkan hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Karena pangkatnya selalu positif ya. Ini tandanya menjadi terbalik ya. Dari lebih kecil menjadi lebih besar ya. Tapi sarannya ini genap ya, karena kalau pangkat ganjil kan nanti hasilnya juga akan negatif. Selanjutnya jika A lebih besar daripada B dan A dan B-nya adalah negatif dan N-nya adalah positif ganjil, maka A pangkat N lebih besar daripada B pangkat N akan berlaku seperti ini ya. Min 7 lebih kecil daripada min 2, maka dapat dipangkatkan dan hasilnya nanti seperti ini ya. Ini kalau pangkatnya ganjil ya, dia akan tetap ya. Kemudian berikutnya jika A lebih besar daripada B dan C lebih besar daripada D, maka A plus C lebih besar daripada B plus D ya. Jadi nanti misalnya seperti ini ya. Min 1 lebih besar daripada min 10 ya, dan B lebih besar daripada 3, maka hasilnya min 4-nya kalau ditambahkan dengan 6, min 10-nya kalau ditambahkan dengan 3, hasilnya tetap ya, ini tetap lebih besar daripada yang ini ya. Kemudian berikutnya jika A lebih besar daripada B, lebih besar daripada 0, dan C-nya adalah lebih besar daripada D dan lebih besar dari 0, maka AC lebih besar daripada BD ya. Jadi nanti kalau situasinya seperti ini dan ini dikalikan ya, AC-nya ya 6 kalikan 3, kemudian 5 kalikan 2, maka hasilnya 18. Ini tetap lebih besar daripada 10 ya. Selanjutnya penggabungan dua pertidaksamaan. Dua pertidaksamaan dapat digabungkan dengan menggunakan penghubung dan atau ya. Dan memiliki definisi irisan pertidaksamaan 1 dan 2 harus memenuhi keduanya ya. Oke, contohnya nanti seperti ini ya. X lebih kecil dari 6 dan X lebih besar sama dengan 3, maka nanti bentuk irisannya akan seperti ini ya. Karena ini lebih kecil daripada 6 kan dia ke sini. Sedangkan yang lebih besar sama dengan 3 dia ke sini. Jadi nanti ada irisannya ya. Nah, kalau pakai sama dengan ini tanda lingkarannya penuh ya, sedangkan yang tidak menggunakan sama dengan tanda lingkarannya ini nanti kosong ya tengahnya ya. Atau memiliki definisi irisan pertidaksamaan 1 dan 2, salah satunya harus terpenuhi ya. Jadi nanti kalau seperti ini ya, X lebih kecil daripada 4 atau X lebih besar sama dengan 7, nanti ini tidak ada yang beririsan ya. Jadi nanti di sisi sini dan di sisi sini ya. Selanjutnya bentuk pertidaksamaan. Yang pertama pertidaksamaan linear ya. Pertidaksamaan linear satu variabel, contohnya nanti seperti ini ya. 3x min 4 lebih besar 5, itu sama saja 3x lebih besar 5 plus 4. Nanti sama juga dengan 3x lebih besar daripada 9, sama dengan x-nya ini adalah lebih besar daripada 3. Kemudian contoh berikutnya misalnya 3x plus 6 lebih besar daripada 7 dikalikan x min 2, itu nanti sama saja dengan 3x plus 6 lebih besar daripada 7x min 14. Jadi nanti ini bisa dioperasikan ya. Kemudian ini 14 plus 6, nah ini nanti dipindah dari sini ya, 14-nya ya, itu lebih besar daripada 7x min 3x. Ini kita pindah kanan kirinya ya, dan operasinya nanti berbeda ya. Ini positif menjadi negatif menjadi positif ya. Kemudian sama dengan 20 lebih besar daripada 4x. Nah, nanti hasil akhirnya ada 5 lebih besar daripada x, atau x lebih kecil daripada 5. Berikutnya persamaan linear dua variabel ya. Jadi nanti kalau yang ini adalah x saja, yang sini nanti ada xy-nya ya. Misalnya adalah 2x plus 3y lebih kecil daripada 6 ya. Pada x sama dengan 0, 3y lebih kecil daripada 6, maka y-nya lebih kecil sama dengan 2 ya. Kemudian pada y sama dengan 0 ya, maka 2x lebih kecil daripada 6, maka y-nya adalah lebih kecil sama dengan 3 ya. Nah, nanti tergantung situasi x, y-nya ya. Hasil penyederhanaannya nanti seperti itu. Kemudian berikutnya pada situasi 3x plus 2y lebih kecil daripada 6 ya, maka pada posisi x-nya adalah 0 ya. Nah, kalau 0 ini kan kalikan 3 kan tetap 0 ya, maka 2y-nya lebih kecil dari 6 dan y lebih kecil sama dengan 3. Kemudian pada y sama dengan 0, 3x-nya lebih kecil daripada 6 dan maka y-nya lebih kecil sama dengan 2. Jika pertidaksamaan di atas digambar dalam diagram Cartesius, kurang lebih nanti akan seperti ini ya, tergantung dengan posisi 0-nya ya. Selanjutnya pertidaksamaan kuadrat ya. Cara dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, yang pertama ruas kanan dinolkan, kemudian ruas kiri difaktorkan, berikutnya menggunakan garis bilangan, dan yang terakhir cari harga 0. Contohnya tentukan daerah himpunan penyelesaian untuk x pangkat 2 min 5x min 6 lebih kecil sama dengan 0 ya. Penyelesaiannya kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, ini x pangkat 2 ya. X pangkat 2 min 6x ya, karena tadi min 5 min 6 ya.
min 6x plus x min 6 ya, lebih kecil dari 0. Kemudian nanti bisa, ini sesuai dengan sifat perkalian tadi ya. Jadi nanti x pangkat 2 min 6 plus x min 6 ya. Kemudian x dikalikan x min 6x ya plus 1x min 6 ya. Kemudian disederhanakan lagi x min 6x plus x plus 1 lebih kecil dari 0. Nah nanti kurang lebih seperti ini ya. X min 6 nya sama dengan 0, x 1 nya 6, x plus 1 nya sama dengan 0, x 2 nya min 1. Jadi nanti garis bilangannya nanti seperti ini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 6. Untuk menentukan daerah plus atau minus, caranya pilih salah satu nilai dalam wilayah yang bersangkutan. Kemudian masukkan nilai ke dalam persamaan dan lihat atau hitung hasilnya. Misalnya dipilih angka 0, kemudian masukkan ke dalam persamaan ini ya. X pangkat 2 min 5x min 6 sama dengan 0, sama dengan 0 min 0 min 6 sama dengan min 6. Jadi wilayah pada nilai 0 adalah negatif, untuk wilayah lainnya adalah kebalikan dari wilayah yang berdekatan ya. Oke, selanjutnya kita pelajari mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak bilangan real x dinyatakan dengan seperti ini ya, dan didefinisikan sebagai seperti ini ya. Nilai mutlak x sama dengan himpunan x jika x-nya lebih besar dari 0, min x jika x-nya lebih kecil dari 0. Contohnya nanti seperti ini ya. Nilai mutlaknya min 5 nanti sama dengan 5, plus 2, 2, min 3/4 itu nanti 3/4, min akar pangkat 2 itu nanti akar pangkat 2, kemudian 0 ya, 0 ya. Dalam ilmu ukur, nilai mutlak dapat dibayangkan sebagai jarak tak beraturan ya. Nilai mutlak x adalah jarak antara x ke titik asal 0 ya. Nilai mutlak x min a sama dengan jarak antara x ke a. Nah, nanti bisa dilihat di sini ya, untuk lebih jelasnya ya. Perhatikan garis bilangan berikut ini ya. Jadi nanti jarak sini ke sini itu ya. Itu kan nanti nilai mutlak min 3 ya. Nah, itu nanti sama dengan 3. Jadi nanti kita menghitung jarak sini ke sini ya. Sama juga nanti jarak ke sini ke sini. Jadi nanti artinya nilai mutlak dari 3 dan min 3 itu nanti sama ya. Kemudian berikutnya nilai mutlak 2 min 3 ya. Itu nanti sama dengan nilai mutlak min 3 min 2. Nanti sama saja dengan 5 ya. Nanti sama dengan x min a itu nanti sama dengan a min x ya. Jadi nanti nilai mutlak itu positif dan negatif nanti dianggap sama ya. Kemudian sifat nilai mutlak kurang lebih nanti seperti ini ya. Yang pertama adalah AB itu nanti sama dengan nilai mutlak A, nilai mutlak B ya. Kemudian nilai mutlak A per B sama saja dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Kemudian nilai mutlak A plus B lebih kecil sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Ini ketidaksamaan segitiga ya. Kemudian nilai mutlak A min B itu lebih besar sama dengan nilai mutlak A min nilai mutlak B ya. Nah, ini nilai mutlak dari nilai mutlak A min nilai mutlak B. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, buktinya nanti kurang lebih seperti inilah ya. Nilai mutlak AB itu sama dengan akar kuadrat AB kuadrat AB pangkat 2 ya, sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2 akar kuadrat sama dengan akar pangkat 2 A kuadrat dikalikan akar B kuadrat B pangkat 2 ya, sama dengan seperti inilah ya. Berikutnya turunan sifat ya. Misalnya ini A ini adalah nilai mutlak X ya lebih kecil dari A. Ini ekuivalen dengan min A lebih kecil daripada X lebih kecil daripada A ya. Jadi yang berikutnya nilai mutlak X lebih besar dari A itu ekuivalen dengan X lebih kecil min A atau X lebih besar daripada A ya. Contohnya nanti seperti ini ya. 3X plus 4 sama dengan 7 nilai mutlaknya. Kemudian nilai mutlak X min 2 sama dengan nilai mutlak 3 min 2X. Sama dengan nilai mutlak 2x plus 5 per x itu lebih kecil daripada 1 ya. Oke, perlu diingat kembali ya bahwa akar A, akar kuadrat utama dari A, ini akar tidak negatif ya. Contohnya akar kuadrat 16 tidak sama dengan plus minus 4 tetapi 4 ya. Kemudian akar kuadrat dari 10 pangkat 2 ya, itu sama dengan 10 ya. Kemudian akar kuadrat dari 5 itu kurang lebih 5 ya. Akar kuadrat x pangkat 2 itu nanti nilai mutlak x ya. Nah, hasilnya karena akan selalu positif ya. Berikutnya mengenai turunan sifat ya. Nilai mutlak x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2. Nilai mutlak x lebih kecil daripada nilai mutlak y itu ekuivalen dengan x pangkat 2 lebih kecil daripada y pangkat 2. Nanti pembuktiannya seperti ini ya. X pangkat 2 sama dengan x kali x, kemudian nilai mutlak x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2. Kemudian berikutnya nilai mutlak x lebih kecil daripada nilai mutlak y itu x kali x, y kali x, dan x kali y lebih kecil daripada y kali y. Implikasi x kuadrat lebih kecil daripada xy dan xy lebih kecil daripada y kuadrat. Implikasi x kuadrat lebih kecil daripada y kuadrat. Nah, sebagai catatan ya bahwa operasi pengkuadratan tidak selalu mempertahankan pertidaksamaan.
Baik, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Mari kita terus belajar bersama dengan like, subscribe, dan komentar agar semakin pintar dan menyenangkan.